Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Farudin. Insyaallah kali ini saya tidak mau mereview buku, tidak juga kultum. Tapi kali ini saya akan bercerita ke teman-teman bagaimana kita menjalani hari raya ini di sini, jauh dari keluarga dan di masa Covid-19. Sebelum itu, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan juga Anda sekalian. Teman-teman, jadi begini, teman-teman di sini itu ada dari mereka sebagian yang sejak awal itu ingin sekali pulang. Ada juga yang tidak mau pulang. Nah, tetapi kenyataannya sekarang mereka itu belum bisa pulang. Nanti saya akan jalan-jalan ke mereka, wawancara bagaimana tanggapan mereka semua. Yang pertama teman-teman, kita pagi hari melakukan sholat Idul Fitri berjamaah bersama teman-teman sekoridor, seasrama begitu, sekoridor kita sholat berjamaah bareng. Dan tadi setelah sholat kita makan bareng, kita makan dabanji. Itu makanan buatan mana, Ustaz? Makanan khas Cina, tapi tadi yang bikin Ustaz Sugeng. Tapi sekarang kita lagi makan-makan, dan ini makan malam. Daging. Sekarang kita makan daging. Ngeblur. Enggak lah, sekarang Fukara punya makanan sekarang. Kita sekarang makan bareng, karena insyaallah besok kita akan puasa sunnah Syawal bareng-bareng. Mumpung masih awal, masih semangat. Kalau ditunda-tunda nanti akan semakin malas. Dan teman-teman sekalian, jangan lupa untuk puasa Syawal. Karena bagi siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, dia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Maka jangan lupa untuk puasa. Kemudian setelah itu kita ada acara namanya Haflul Muayyadah. Haflah pesta hari Idul Fitri, tetapi online. Nah, teman-teman kita yang dari Indonesia ada yang ikut serta, seperti Ustaz Sugeng sama Ustaz Tasnim, beliau ikut dan beliau bernasyid. Di momen ini saya sudah masuk ke arena mereka on air, saya sudah siap-siap merekam, bahkan sudah ambil percobaan merekam dan bagus, tapi sayang sekali setelah itu saya pergi, ternyata ada urusan, dan pas masuk sudah dimulai. Jadinya dapat videonya dari HP salah satu panitia namanya Syekh Abu Faisal. Dapat video dari beliau cuma dari HP dan kurang jelas, sayang sekali. Tapi gak apa, itu bisa saya tampilkan ke teman-teman. Karena syukur itulah taat setiap tempat, setiap waktu. Rasa syukur itu dapat dilihat pada sikap dan tingkah laku. Marilah bersama kita bersyukur kepada Allah, kita bersyukur. Syukur, syukur, alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Kemudian yang berikutnya kita dapat bingkisan dari kampus, dapat bingkisan kecil isinya coklat, dan itu mampu memberikan kepada kita, menambah kemanisan hidup kita. Kayaknya manis. Inilah maksudnya gini. Ayo. Aha. Addison, ما في هذا ما في خذوا قدم 6 صار 6 اثنين ثلاثة. Kemudian yang keempat adalah kita wawancara teman-teman yang mereka ada yang nggak mau pulang, ada yang mau pulang. Karena sebagian mereka ada yang ingin sekali pulang, tapi belum bisa pulang karena lockdown, karena tidak ada penerbangan. Dan ada sebagian lain mahasiswa yang memang dari awal dia memang tidak mau pulang. Nah, bagaimana pendapat mereka, tanggapan mereka, karena sampai Idul Fitri di sini dan sebagainya? Kita lihat, kita ambil 2 atau 3 orang, kita wawancarai, tanya-tanya bagaimana respon mereka. Let's go. Ustadz Fakhri. Nah, Ustadz kan nggak bisa pulang, belum bisa pulang. Bagaimana tanggapan antum atau perasaan antum ketika Idul Fitri di sini jauh dari keluarga? Kalau boleh terus terang, sebenarnya jauh dari keluarga sangat susah
untuk Betul, Ustaz. menjalani. Namun Apalagi antum masih baru berapa bulan Ustaz nikah, Ustaz? alhamdulillah sudah lama, alhamdulillah sudah setahun lebih. Tapi namanya Tapi yang namanya jauh dari keluarga ya agak susah. Tapi ini kan takdir, sudah takdir Allah, maka kita harus jalani dengan hati yang ikhlas dan betul. sabar. Semoga dibalik ada pahala gitu. Ajrahum bighairi hisab. Masya Allah, begitu hikmahnya kalau Jazakallah. orang muslim itu selalu ada hikmah di balik setiap musibah. Insyaallah. Jazakumullah khair. Itu tanggapan pertama. Ngomongin apa nih? Antum kan mau pulang tapi saat ini belum bisa pulang. Apa harapan atau apa yang antum minta sama Allah atau hikmahnya ini apa gitu? Ya tentu kita sangat ingin pulang, apalagi kondisi seperti ini kan. Betul. Lah keadaan lockdown, tidak bisa kemana-mana. Tapi qadarullah yang sampai saat ini kita sudah melakukan usaha untuk kita bisa pulang, tapi sampai saat ini belum juga ada kejelasan. Ya selain kita bersabar, tentu usaha-usaha kita tingkatkan, kita perbaharui terus. Betul. Semoga pada waktunya kita dapat pulang dan bertemu keluarga masing-masing. Betul. Karena dalam masa sabar ini semoga Allah memberi pahala gitu Ustaz ya. Ya, Meskipun berat, memang berat, tapi ya begitu. Baik Ustaz ya. Jazakumullah khairan, semoga. Sekarang orang yang ketiga adalah Ustadz Muammar. Beliau termasuk yang ingin pulang sejak awal. Bagaimana tanggapan beliau dalam hal ini? Kita lihat. Ustadz. Gimana Ustadz? Antum kan ingin sekali pulang, tetapi sampai sekarang belum bisa pulang. Bagaimana tanggapan antum? Sebentar lagi wawancara ini. Gimana Ustadz? Memasak, wawancara. Kasih pindah itu dulu. Ya, tanggapan saya, ya begitu. Seharusnya seorang muslim ya kita ingin pulang, tapi kalau qadar Allah kita tahu bersabar, ihtisab, mengharap pahala dan nikmati hari-hari dengan Allah. Terus bersabar, bersyukur. menunggu Nah, Allah. karena kita tetap sehat-sehat. Betul, Dan betul. juga di waktu yang tepat kita pulang dalam keadaan sehat, selamat dan cepat Amin, bersama amin. keluarga. Amin. Kayak gitu ya. Iya. Jadi antum sementara ini ridho, ikhlas meskipun belum bisa pulang gitu ya. Iya, tetap lapang dada. Dan keluarga di rumah bisa memahami itu dan mengerti itu dan terus Harus dipahamkan Allah. supaya kita sama-sama sejalan. betul. Jangan kita sesatu memancing satu sama lain supaya membuat gara-gara yang tidak sejalan. Oke, betul Ustaz ya. Kita Terima kasih. pahamkan, ya juga paham, kita sejalan, sama-sama jalan deh. Begitu tanggapan Ustadz Muammar, ternyata luar biasa. Mereka punya sesuatu yang mereka pegang, mereka yakini bahwa ini insyaallah ada hikmah yang baik. Terus bersabar, bersyukur, begitu teman-teman. Kita sekarang cari yang orang berikutnya yang mereka dari awal memang tidak mau pulang. Bagaimana tanggapannya? Yuk, let's go. Sekarang kita wawancarai Ustadz Idris. Beliau termasuk orang yang tidak mau pulang sejak awal. Idris? Coba wawancara antum. Bentar nih, coba dulu. Enggak usah. Apa alasan antum nggak mau pulang? Kenapa nggak mau pulang? Karena udah lulus. Pengurusan. Jangan. Oh. Balik ya. Cuman itu aja karena sudah lulus aja? Iya. Udah itu aja? Enggak, kemarin pengurusan. Terus untuk mau lanjut S2? Enggak, bukan pengurusan S2, pengurusan berkas-berkas semuanya. Terus karena belum beres, belum mau pulang gitu ya? Iya. Sama nungguin haji juga kalau ada. Pokoknya beliau nggak pulang karena banyak yang berkas yang diurus. Kemudian juga beliau ingin ikut serta di musim haji. Tetapi tahun ini kayaknya hajinya nggak tahu apakah ada atau enggak. Kita berdoa aja semoga Allah memberi terbaik. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini. Oke teman-teman, sekarang kita berada di kamarnya Ustadz Andang. Ini beliau termasuk orang yang sejak awal nggak mau pulang. Kita tanya tanggapan beliau. Ustadz Andang, antum sejak awal nggak mau pulang. Nah sekarang kan memang teman-teman nggak bisa pulang. Terus antum lebaran di sini. Bagaimana tanggapan antum? Ya, lebaran kali ini berbeda karena sholat idnya nggak di lapangan, nggak di masjid, cuma di janah biasa doang. Dan nggak terlalu rame, nggak ada kue, opornya dikit, nggak ada ketupat, nggak ada apa ya. Ala kuliah kita beradaptasi dengan corona ya. Alhamdulillah kita masih sehat, itu harus kita syukuri. Dan orang kita juga sehat dan kita harus memaklumi segala kebijakan yang ada dan tetap bersabar dengan keadaan. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita semua. Amin amin. Insya Allah. Oke, itu nasihat dari Ustadz Andang Supriyana. Thank you. Sekarang yang berikutnya adalah Ustadz Faisal.
beliau termasuk yang tidak mau pulang sejak awal. Kita tanya, let's go. Assalamualaikum. Gak ada Faisal ya? Ini ada. Cal, sini duduk dulu. Oi. Lagi ngapain sih? Enggak ada cuma. Duduk dulu. Ini Ustadz Faisal nih. Beliau termasuk orang yang sejak awal tidak mau pulang. Dan juga beliau keturutan atau terlaksana cita-cita beliau tidak mau pulang sekarang ini. Kita tanya, bagaimana pendapat antum Ustaz? Karena antum sukses berhasil tidak pulang. Alhamdulillah. 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 Kita tidak bisa pulang. Maksudnya setiap orang punya pilihan. Betul. Dan pilihanku kali ini Tepat kayaknya. Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada Insyaallah. kebaikan dan banyak hikmahnya. Insya Betul. Dan memang setiap perkara kaum muslimin itu baik. Di sini baik, di sana baik. Fi kullin khair. Allah. Ayo. Idza asabathu dharra sabar wa idza Asabathu syarra syakar. ketika dia ditimpa musibah dia bersabar, ketika dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur. Dan kita yang tidak pulang Bersyukur. alhamdulillah. Oke, begitu. Jazakumullah khairan Ustaz Faisal atas wawancaranya, atas tanggapannya. اعطونا لايك واشتراك وسبسكرايب Sama-sama. Jadi begitu. Sejak awal beliau memang termasuk orang yang nggak mau pulang. Saya juga. Saya sejak awal tidak mau pulang. Jadi begitu teman-teman ya. Itu sedikit cerita bagaimana kami menikmati menjalani Idul Fitri jauh dari keluarga. Bahkan yang lain sebagian ingin pulang, ingin bertemu keluarga belum bisa dan terpaksa harus menjalaninya jauh dari keluarga. Ya, yang sedikit itu semoga mampu memberi kabar ke teman-teman, keluarga teman-teman, atau memberi gambaran teman-teman bagaimana kita di sini. Begitu. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.